Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Perusahaan dari jurusan Ekonomi Syariah semester 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fungsi perencanaan pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Marzuki, semester 7. Di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan mengenai fungsi perencanaan. Gitu. Tetapi lebih dahulu kita jelaskan bahwasanya perencanaan itu adalah merupakan planning. Gitu. Dan ini merupakan fungsi dasar dalam memanajemen sebuah usaha. Gitu. Karena terdapat juga fungsi-fungsi lain dari perencanaan, yaitu seperti organisasi, education, directive dan controlling. Gitu. Yang intinya lebih dulu harus direncanakan. Nah, untuk pengertian perencanaan sendiri yaitu adalah proses penentuan tujuan dari pedoman pelaksanaannya dengan memilih yang terbaik dari alternatif kemungkinan yang ada. Perencanaan sendiri juga memiliki 5 karakter, gitu. Yaitu yang pertama, perencanaan meliputi identifikasi personal dan organisasi. Kedua, perencanaan erat kaitannya dengan kondisi yang relatif pasti dan tidak pasti. Yang ketiga, perencanaan adalah bersifat intelektual. Yang keempat, perencanaan menyangkut hal-hal masa depan. Dan yang kelima, perencanaan bersifat menembus dan berkesinambungan. Gitu. Dalam perencanaan juga kita dapat temui kekurangan dan keuntungan dari adanya perencanaan tersebut. Gitu. Yang pertama adalah keuntungan. Keuntungan yang dimiliki dalam perencanaan yaitu adalah perencanaan bisa menyebabkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan bisa secara teratur dan dengan tujuan tertentu. Yang kedua, perencanaan juga dapat menyebabkan pekerjaan yang tidak produktif dihilangkan ataupun diperkecil. Gitu. Yang ketiga, perencanaan menjadi satu alat ukur hasil yang ingin dicapai di sebuah perusahaan atau usaha yang sedang kita geluti. Yang keempat, perencanaan memberikan landasan pokok untuk fungsi-fungsi lainnya, terutama fungsi pengawasan. Nah, sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu perencanaan. Yang pertama, perencanaan mempunyai keterbatasan dalam hal ketepatan informasi dan fakta-fakta mengenai masa depan yang akan datang. Perencanaan memeriksa biaya yang cukup banyak. Untuk adanya perencanaan itu memerlukan biaya yang cukup banyak. Gitu. Perencanaan memiliki hambatan psikologis. Gitu. Perencanaan juga menyumbat atau menghambat timbulnya inisiatif. Gitu. Perencanaan juga dapat menyebabkan terlambatnya tindakan-tindakan yang perlu diambil. Selanjutnya ada tipe-tipe rencana juga. Ada beberapa macam tipe yang merupakan hasil dari proses perencanaan, diantaranya yaitu objektif atau sasaran. Maksudnya apa gitu loh? Dalam usaha tentu kita akan memerlukan sasaran untuk mencapai goals gitu, untuk mencapai tujuan kita gitu. Sasaran ini tergantung dari keinginan masing-masing yang terdapat dalam suatu perusahaan, seperti sasaran-sasaran contohnya pemasaran produktif, kepegawaian dan sebagainya, sehingga dapat dikatakan bahwa saran merupakan suatu bentuk aktivitas masa mendatang atau tinjauan di masa depan, menentukan proyeksi dan bagian integral dari aktivitas perencanaan. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok kami. Sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu B, tipe-tipe rencana. Yang kedua adalah polisai atau kebijakan. Kebijakan adalah tindakan mencangkup aturan-aturan yang terdapat di dalam suatu kebijaksanaan. Klasifikasi kebijaksanaan dalam suatu perusahaan terdiri atas yang pertama yaitu kebijaksanaan produksi. Yang kedua, kebijaksanaan penjualan. Yang ketiga, kebijaksanaan keuangan. Yang keempat, kebijaksanaan personalia. Yang ketiga, ada prosedur. Prosedur ini merupakan urutan-urutan yang perlu dilakukan dalam suatu perencanaan. Yang keempat, ada metode. Metode merupakan suatu perencanaan agar dapat menemukan cara dalam melaksanakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur. Yang kelima ada standar. Standar merupakan suatu nilai atau rujukan yang nantinya dijadikan sebagai perbandingan. 6 ada budget atau anggaran. Anggaran yang telah disiapkan merupakan perkiraan di samping menggambarkan perencanaan yang sesungguhnya untuk setiap kegiatan yang akan dijalankan. Yang ketujuh ada program.
Program merupakan salah satu rencana yang meliputi garis-garis besar mengenai tindakan yang dilakukan atau diselenggarakan, serta bidang-bidang ke arah mana usaha-usaha tersebut ditujukan. Yang ke-8 ada teknofaktor, yang menggambarkan pemilihan dari berbagai faktor, seperti faktor waktu, biaya, dan material. Namun, tipe ini biasanya dalam bentuk suatu bagan atau grafik. Lalu yang C, ada sejarah dan perkembangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Yang pertama yaitu sejarah PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Cikal bakal berdirinya Garuda Food adalah diawali dengan dibentuknya PT Tudung Putra Jaya atau TPJ pada tahun 1979 di Pati, Jawa Tengah oleh almarhum Darmo Putro yang memulai usahanya sebagai produsen tepung tapioka. TPJ secara khusus memproduksi kacang kulit sampai akhirnya pada tahun 1987 mulai menggunakan merek kacang Garuda sebagai produk unggulannya. Sementara PT Garuda Putra Putri Jaya sendiri baru dibentuk pada tahun 1995, berkonsentrasi memproduksi kacang oven dan 2 kacang salut seperti kacang atom, kacang madu, dan kacang telur. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu perkembangan PT Garuda Food Putra Putri Tbk. Nah, pada saat ini PT Garuda Food Putra Putri Tbk itu telah bergabung menjadi beberapa anak perusahaan. Salah satunya yaitu seperti PT Tudung Putra Putri Tbk, PT Garuda Food Jaya, dan PT Garuda Food Putra Putri Tbk. Dari berbagai kesatuan perusahaan tersebut, pada bulan November tahun 2000 digabungkan usaha ke dalam PT GPPJ, di mana PT GPPJ memiliki berbagai teknologi modern sehingga masih mampu melakukan proses pengolahan makanan dengan baik. Untuk menjamin pemasok bahan baku utama yaitu berasal dari kacang tanah yang sangat berkualitas sesuai dengan kapasitas produksi oleh PT tersebut pada tahun 1996 oleh PT Bumi Mekartani hingga akhirnya tahun 1998 jerih payah para karyawan tersebut tidak ada sia-sia dan membuahkan hasil yang sangat bagus. Kini di atas tanah lebih dari 35 hektar yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia telah berdiri pabrik-pabrik industri Garuda Food yang didukung oleh mesin teknologi modern. Nah, kemudian poin yang selanjutnya D. Analisis perencanaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Poin yang pertama adalah program, di mana program adalah salah satu rencana yang dapat dianggap sebagai tindakan-tindakan yang direncanakan dalam satu kesatuan tertentu. Contohnya adalah joint bentuk dengan perusahaan Cina, pengembangan usaha baru, serta pengembangan strategis pasca akuisisi. Yang poin B adalah sasaran, di mana sasaran pada PT Garuda Food Putra Putri Indonesia Tbk yaitu nilai tambah dari rencana transaksi terhadap kondisi keuangan dapat meningkat penjualannya dan laba perseorangan dengan optimalisasi aset yang dimilikinya. Baik, saya Siti Uliani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait tentang analisis perencanaan pada PT Garuda Food, yaitu yang pertama anggaran. Nah, PT Garuda Food juga berencana untuk melakukan buyback saham yang telah dikeluarkan sebanyak-banyaknya 1% dari seluruh modal. Nah, dan buyback ini ditempatkan dan disetar secara penuh. Nah, tujuan dari buyback ini yaitu untuk menjaga kestabilan harga saham emiten produsen makanan ringan. Nah, untuk itu perseroan menyediakan dana sebesar 50 miliar untuk rencana buyback tersebut. Nah, jika rencana buyback tersebut disetujui, maka manajemen GUT akan akan menunjukkan PT Indo Premier Sekuritas sebagai anggota unsur untuk melakukan pembelian kembali saham
perseroan. Lalu selanjutnya yaitu prosedur. Nah, prosedur pada PT Garuda Food itu juga memiliki 6 departemen yang memiliki tugas masing-masing atau tugas yang berbeda-beda guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun keenam departemen di antara lain yang pertama adalah bertanggung jawab dalam produksi produk perusahaan. Lalu yang kedua, bertanggung jawab dalam pemasaran produk. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam pemasaran dan penjualan produk ke luar negeri. Yang keempat, bertanggung jawab dalam inovasi serta pengembangan produk. Lalu yang kelima, bertanggung jawab dalam keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab dalam internal seperti karyawan dan eksternal perusahaan seperti media, komunitas, serta pemerintah. Selanjutnya standar. Nah, PT Garuda Food itu memiliki sistem penyesuaian yang baik yang mana dapat dilihat dari visi misi yang dibawa oleh perusahaan, yaitu salah satunya yang sangat menarik adalah komitmen perusahaan yang mengutamakan kepuasan konsumen dan menjaga bahan baku yang akan digunakan untuk menghasilkan sebuah produk yang baik untuk dikonsumsi oleh para konsumen. Selanjutnya yaitu metode. Nah, perseroan itu menekankan pentingnya penerapan tata kelola pada perusahaan yang baik di seluruh jajaran, dari dewan komisariat, direksi, jajaran manajemen, hingga seluruh karyawan. Nah, dengan begitu, kualitas produk olahan yang diproduksi oleh PT Garuda Putra Putri Tbk ini juga akan memiliki kualitas yang sangat baik pula. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.